biar teman-teman bisa mengikuti. Siapkan buku matematikanya, kalian juga buka di rumah, matematika peminatan kelas 10. Silakan kalau sinyalnya aman, dinonaktifkan videonya kalian. Tapi jangan dinonaktifkan videonya saat harus kelihatan semua. Oke, bab 1 evaluasi halaman 37. Ini nggak mungkin selesai semua ya, tapi seenggaknya berapa pun hasilnya nanti sampai dengan jam 8.50 ya gitu ya. Tuh, kita bisa dilanjut di depan. Halaman berapa, Ustaz? Evaluasi bab 1, halaman 37, 38, dan seterusnya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ya. Grafik berikut ini adalah grafik fungsi dari. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, ini kita kan jelas ini adalah kita ngebahas tentang eksponen, ya, atau grafik fungsi ketika dia ada pangkatnya. Nah, untuk cara seperti ini maka kita harus uji satu persatu. Tolong di-admit temannya baru masuk. Di-admit ya. Nah, ini diuji. Cara ujinya gimana? Ini kita ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan soal. Jawaban. A, B, C, D, E. Nah, grafik ini ada nilai-nilainya. Tolong itu dimasukkan ya. Nah, ini adalah sumbu X, ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Lihat nih, ini di jawaban juga ada Y, ada X. Patokannya adalah, lihat nih, ketika dia X-nya ini digaris, artinya 0, maka ada nilai 2. Berarti kita punya titik yang pertama adalah 0,2. Yang kedua adalah 1 nih. Ini 1 dan ini 4 karena di sini nih di garis biru titik putus-putus ini. Berarti ada 1,4. Yang terakhir adalah 2 dan 8. 2,8. Nah, ini adalah titik X, Y. Ya. X, Y. Nah, kita uji salah satunya nih, ya. Misalkan yang ini nih, yang 0,2. Ketika X-nya 0, Y-nya itu nilainya 2. Coba kita masukin yang H-nya. Ketika Y-nya itu 2, ini 2 diminta. X-nya itu 0. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1. Nah, ini kan salah dia. Dia Y-nya 2. Gitu. Berarti yang A ini tidak benar. Nah, ini salah, ini salah. Ya. Oke, sekarang yang B. Kita cek sini. 2 pangkat 0. Kita masih nguji yang ini ya, masih nguji yang ini pertama. 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1 tadi kan ya? 1 ditambah 1. Iya. 2. Nah, ini. 1. Nah, ini benar. Tapi yang lainnya harus diuji juga. Yang ini dia memenuhi. Coba yang C. 2 pangkat 0. 1 tambah 2, 3. Oh, ini. 1. Salah. 3. Salah. Yang D. 2 pangkat 0 kelas 1. Ya, benar ya? 2 pangkat 0 kelas 1 berarti 2 pangkat 1. Benar? Benar, iya.
Benar, ini juga memenuhi. Nih, ini memenuhi. Oke, ada 2 di berarti jawabannya ya. Kalau nggak D, B. Ya. Yang E, 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Oh, berarti dia salah. Benar? Maunya dia 2. Jadi ada kemungkinan nih B sama D. Kita uji lagi yang 1,4. Jadi uji yang kedua yang ini. Kalau cukup 2 uji ini udah cukup. Ya. 1. X-nya 1, Y-nya 4. Berarti ini Y-nya 4. Ini kan 2 pangkat X. X-nya 1. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1, 2. Ditambah 1, 3. 2. Oh, dia salah ya. 3. Y-nya dia mintanya 4. Gitu. Artinya yang B ini salah. Sisanya yang D. Berarti mau nggak mau ya udah ini jawabannya. Nggak percaya coba aja. Coba di 1 ya. X-nya 1. 2 pangkat 1 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Y-nya dia minta 4. Oh benar. Berarti ini kan Y 4. Y-nya 4. Jadi ini memenuhi. Ya, memenuhi. Jadi jawabannya ya. Begitu cara ngeceknya. Memang harus 1 per 1 karena dia ini uji. Ya, silakan di screenshot. Kita akan lanjut ke nomor 2. Cukup ya? Hapus boleh? Boleh. Boleh. Defense. Oke, Ustaz hapus. Nanti kalau mau nonton lagi di YouTube nanti ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu jika X sama dengan 25 dan Y itu sama dengan 64, maka nilai dari, mau banyak tuh ya, X pangkat min 3/2 akar Y pangkat 2 akarnya 3 per lagi Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat 1/2. Banyak Ustaz ya ini Ustaz ya. Gimana nih Ustaz? Ya nggak apa-apa, harus ditulis 1 per 1 gitu. Jadi jangan menyerah. Jangan. Oke. Caranya gimana nih? Caranya gimana? Kita permudah yang akar-akar ini kita ubah jadi per dulu. Karena yang bawah ini ada tandanya negatif, tapi tidak bisa nanti kita coret-coret, nggak boleh. Kalau ada dia pemisahnya negatif, tidak boleh dicoret. Kita tulis ulang di sini. X pangkat min 3/2 akar 3Y pangkat 2 itu harus diubah ke dalam bentuk persamaan eksponen biasa. Jadi Y pangkat 2 per berapa? Per 2. Per 3. Jadi kalau ada akar ya rumus ya, A pangkat N, ininya M, maka hasilnya adalah A pangkat N per M. Ingat ini nggak berubah, ini ada di rumus halaman 7 ya. Ini adalah persamaan eksponen. Oke, sekarang kita apakan ini? Kita bagi bawahnya tetap nilai yang sama. Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat 1/2. Ya, udah kayak gini gimana lagi? Nah, kita masukkan nilai X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64. Nah, untuk memudahkan biasanya yaitu ini juga faktor-faktornya kelipatan yang sama. 25 itu berapa sih? 5 pangkat 2 gitu kan ya. Oke. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu X-nya itu 25. 25 terus Y-nya itu 64. 64.
Tolong itu ada yang masuk di admit. Tolong di admit. Para kohort. Y-nya itu 64 dikurang X-nya itu 25. Udah di admit ya. Kasih. Nah, ini pangkat ini, pangkat min 3/2. Yang ini pangkatnya adalah 2/3. Ya, 2/3. Yang ini pangkatnya 1/3. Yang ini pangkatnya 1/2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita permudah, kita sederhanakan lagi. Ini sama dengan ya. Nah, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi kita tulis begini. 5 pangkat 2. Nah, kita kurung. Nah, kurungnya itu min 3/2. Nah, yang ini juga 64 itu berapa sih? 64 itu adalah 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4 kali 4 19 kali 4 berapa? 64, berarti 4 pangkat 3 gitu loh. Ya. 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya 2/3. Ya, ini juga sama. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Dipangkatkan lagi karena ada rumusnya. 1/3 dikurang 5 pangkat 2. Pangkat setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh coret-coret. Ya, boleh coret-coret. Yang mana coret-coretnya? Sini nih. Ini kan ada 5 pangkat 2. Dipangkatkan lagi min 3/2. Dari mana min 3/2? Rumus. Kita boleh coretnya di sini karena ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkat dalam itu dikali dengan pangkat yang luar. Jadi kalau ada 2 dikali min 3/2, maka 2 itu bisa dicoret karena 2 dibagi 2 itu 1. Ini bisa kita coret. 3 kita coret sama yang 3 sini. 2 ini kita coret sama yang 2 sini. 3 ini kita coret dengan ini. Karena coret-coret artinya dibagi. 3 bagi 3, 2 bagi 2. Ya. Hasilnya jadi lebih sederhana. Jadi yang ini jadinya 5 pangkat min 3 dikali 4 pangkat 2. Yang bawahnya 4 dikurang 5. Karena 4 pangkat 1, 4, 5 pangkat 1. Nah, hasilnya apa nih, Ustaz? Hasilnya tinggal dikalikan. Dikalikan gimana? 4 dikurang 5 itu min 1. 4 kuadrat itu berapa? Oh, 5 pangkat min 3 itu kita taruh di bawah. Jadi 5 pangkat 3. Ya. Jadi kalau ada minus pindah ke bawah jadi positif. 4 pangkat 2 itu 16. Minus kali berapapun hasilnya minus 16. 5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5 25, 25 kali 3 1 2. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah yang yang C 16/1/25. Yang B dong. Kan ada minusnya. Oh iya, Ding. Oh iya. Minus 16/25. Itu jawaban yang nomor 2. B. Oke, udah cukup ya. Silakan di screenshot. Jangan lupa tanda minusnya. Tanda minus itu di sini.
Oke, boleh dihapus? Boleh. Boleh ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Aduh, saya belum sempat screenshot. Kalian cari tuh yang bilang boleh tadi. Karena dia sudah ngebolehin satu hapus. Nah, oke. Sekarang kita nomor 3. Bentuk sederhana dari. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, dapat pertanyaan seperti ini, bentuk sederhana, itu jangan mudah menyerah. Karena bentuk sederhana itu terserah yang buat soal. Dia bisa sederhananya seperti ini, ada yang angkanya turun di luar, ada yang pangkatnya masih ada. Terserah yang buat. Jadi jangan berhenti berkreasi, terus cari. Jangan sampai ada per. Kalau per itu biasanya nggak sederhana. Kita cari, gitu ya. Kita cari. Oke, maaf tadi rupanya ada bukan gangguan ya. Ada problem di internet. Gimana suara saya terdengar? Bisa share screen lagi ya? Terdengar Ustaz. Kita lanjutkan di admit yang belum masuk, silakan. Ya. Kita lanjut nomor 3. Bentuk sederhana, kita sederhanakan ini. Oke, kan ulang gitu ya. X pangkat 2/3 namanya ada masuk, silakan ya. Y dikali ini ya, dikali. Kalian tekan ini minus. Y pangkat min 4/3 terus per lagi per Y pangkat 2/3 dikali, titik itu dikali ya. Udin jangan dicoret-coret dulu. X pangkat 2. Silakan si Udin tolong ya. Si Udin siapa ya si Udin ya? Masuk namanya Udin. Diganti nama asli ya nak. Ya. Nah ini terus dipangkatkan lagi dia, pangkatkan besar semua. Artinya setiap unsurnya harus dipangkatkan yang sama. Ini tolong diadmit. Dipangkatkan apa? Min 3/4. Nah, sekarang kita sederhanakan yang ada di dalam dalam kurungnya dulu. Lihat nih ya. Kalau dia sejenis X sama X itu bisa kita kerjakan. Masih ingat ya, yang ada persamaan A pangkat, nah gini nih, A pangkat M, ini maka kita boleh A, M dikurang M gitu. Boleh ya? Boleh. Sangat-sangat boleh sekali itu. Ya, maka ini juga bisa X ketemu X, jangan X ketemu Y. Nggak boleh. Jadi X 2/3 dikurang berapa? Sama yang X itu ada 2 di sini. Oh, dikurang 2. Ya. Dikurang 2. Terus dikali Y min 4/3 dikurang 2/3. Jadi yang atas kurang yang bawah. Jangan bolak-balik. Ini terdengar jelas? Oke. Sekarang yang Y itu sudah sama penyebutnya. Tinggal yang X belum sama penyebutnya. Kita ubah. Jadinya X itu adalah 2/3. 2/3 dikurang dia pernya 3, berarti ini 6/3 dikali Y, langsung dikurang nih, min 4 dikurang min 2, min 4 dikurang 2 langsung, berarti min 6/3. Terus langsung aja nih, kalau ceritanya min 6 dari mana, kalau udah kurang-kurangan gitu anak kita masih nanya, berarti kalian harus belajar ulang tentang pengurang-kurang sama penambah-nambah. Ya.
Ini langsung min 3/4. Nah, yang ini kita langsung ketik X. 2 dikurang 6 itu min 4/3. Dikali Y. Nah, ini kita sederhanakan. Min 6 dibagi 3. 2 ya. Ya kelihatan ya jelas. Min 3/4. Nah, kalau ketemu kayak gini, ini setiap min 3/4 pangkat yang di luar ini harus dikalikan ke masing-masing X sama Y. Berarti X-nya ini adalah min ketemu min plus 4 dicoret, 3 dicoret, hasilnya 1. Y-nya jadi plus, dicoret-coret 2 jadi min 3/2. Plus ya. Plus. Nah, sampai sini. Gimana? Nyambung? Gimana? Iya. Sampai sini nyambung? Saya jawab. Kalau nggak jawab, kata Rasul itu kalau nggak jawab iya. Tolong Safira di admit. Oke, nggak ada yang ngomong berarti nyambung. Anggap nyambung. Berarti X pangkat 1 tahu ya dapat dari mana? Sabrina mana Sabrina? Tahu X pangkat 1 dari mana? Sabrina siapa Ustadz? Sabrina mana aja deh. Ya gimana Sabrina Aura? Dari mana X pangkat 1? Ini penting ini kalau nggak tahu itu mah. Ini ada kurang-kurang dikit ya ini keyboardnya ya. Udinnya mana sih Udin ya? Ustaz kayaknya nggak punya nama Udin. Coba Udin tolong aktifkan videonya. Ustaz belum punya murid namanya Udin di kelas Ustaz. Sinyal Ustaz, sinyal jelek. Namanya siapa? Ya Udin ini namanya siapa Udin? Dawa. Dawa pakai nama Udin. Gina. Sudah dengar suara Ustaz? Dari mana? Ustadz. Ya, gimana? Yang X1 itu dapatnya dari ini ya, yang X-4/3 itu ya? Ya, X-4/3 dikali. Pangkatnya dikali dengan min 3/2 yang di luar. Jadi, masing-masing dari pangkat ini dikalikan. Nah, ini dikalikan. Ini dikali. Nah, dikali, tanda kali dikali. Gitu ya. Oh, TV-nya dimatiin dulu, nah. Iya. Jangan ambil langsung belajar. Sudah ya. Nah, kita lanjut. Hasilnya adalah ini X, ini udah sederhana nih. X dikali Y pangkat 3/2. Ya, saya bilang tadi kalau udah bentuk, tolong cari sederhana itu kalian harus kreatif. Jangan berhenti di satu bentuk karena yang ditanyakan belum tentu itu. Yang mana nih? Yang model gini, Ustaz? Nggak ada jawabannya, Ustaz. Harus disederhanakan lagi yang Y pangkat 3/4. Yang jelas itu ada bentuknya nih. Ini ada, nih yang B. Yang B itu ada, yang B. Ini ada X-nya di luar, nih pasti X-nya di luar nih. Kalau X-nya di dalam ini pasti ini enggak termasuk. Jawabannya kalau nggak B, D, dan E. Nah, sekarang kita sederhanakan yang ini.
X ini jelas. Nah sekarang Y pangkat 3 per 2. Ya benar. 3 per 2. 3 dibagi 2. Ini kita bisa pecah lagi. Y pangkat 2 per 2 dengan Y pangkat 1 per 2. Ini boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Y pangkat 2 dikali boleh. Karena kalau ketemu Y yang sama, statusnya sama, maka pangkatnya boleh ditambah. 2 per 2 ditambah 1 per 2 itu 3 per 2. Nah, Y 2 pangkat 2 per 2 itu adalah Y pangkat 1. Gitu kan? Karena 2 dibagi 2 kan. Nah, sisanya Y pangkat setengah. Jangan lupa Y pangkat setengah itu tak lain tak bukan adalah akar dari Y. Maka jawabannya yang D. Dapat kita jawabannya. Oke, jawabannya itu yang D. Yang D. Itu ya. Yuk, kita di screenshot. Lanjut ke nomor 4. Gitu ya, nomor 4. Udah lama juga ya nambahnya ya, baru nomor 4. Oke, lanjut nomor 4. Tetap saya boleh? Ini suaranya boleh dihapus. Halo, boleh dihapus? Boleh Ustadz. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu diberikan persamaan stabil. Kenapa ya? Ini terusnya. Oke. Diberikan persamaan akar 3, 1 per 2, 4, 3. Dipangkatkan lagi 3x sama dengan 3 per 3 pangkat x min 2 dipangkatkan lagi 2. Akar 3 dari 1 per 3. Jika x0 memenuhi persamaan tersebut, maka nilai 1 dikurang 3 per 4 x0 itu berapa? Jadi kita harus cari dulu nilai x-nya dari persamaan ini. Kita harus nyari x-nya. Udah dapat x-nya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu dikali 3 per 4, baru dikurangin 1 dikurang hasil x sendiri. Itu langkahnya panjang gitu ya. Panjangnya mana? Nyari x-nya dulu yang panjang. Kalau nyari yang masuk inilah masih bentar. Oke, kita cari satu persatu. Ya. 2, 3, 4 itu 3 pangkat berapa? Kok bisa bilang 3 pangkat berapa? Kalau berkaitan sama angka 3 biasanya 3 pangkat. Gitu. Biasanya. Karena ujungnya juga 3. Ayo, berapa? 3 pangkat berapa? Sebenarnya 2, 4, 3. Ada yang tahu enggak? 7. 7. 7 ya? 7 kebanyakan. 3 pangkat 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5, benar. Nah, 1 per 3 pangkat 5. Jadi 1 per 3 pangkat 5 diakarkan 3, terus dipangkatkan lagi 3x. Sama dengan 3. Nah, 3 ini bisa pecah nih. Jadinya 3 per 3 pangkat x. Kalau dikurang kan berarti per lagi ya. Sudah per lagi. Banyak amat pernya. Ini per. Nah, ini tapi per lagi, diperkecil lagi. Karena Pak Ustadz mau pisah yang 3 pangkat 2-nya itu. Jadi 3 pangkat 2. Nah, nyambung ya. Kenapa kok 3x per 3 pangkat 2? Nah, 3 pangkat x per 3. Jadinya ini. Ini. Ya. Nah, ini dipangkatkan lagi. 2. Pangkatkan lagi 2. Nah, 1 per 9 itu 3 pangkat berapa? 9. 3 pangkat 2 kan?
3 pangkat 3. 3, jangan asal. 3 pangkat 2. Iya pangkat 1/3 pangkat 2. Oke? Oke cuy? Oke. Nah, sekarang kita ubah dulu nih. 1/3 pangkat 5 itu kita naikkan pangkatnya. Jadinya adalah 3 pangkat min 5. Akar 3 dipangkatkan lagi. Apa? 3X. Ya. Yang ini boleh kita ke atasin. 2 pangkat 2 itu boleh. Karena ketika ada 3 pangkat X per lagi kecil, yang per kecil ini boleh jadi ke atas. Jadinya adalah 3 dikali 3 pangkat 2. Kita sudah pernah kasih nih ya. Rumus ini. Dia bisa naik ke atas. Bisa. Ada aturan ABCD. ABCD. Nggak ada ini. Masih ingat? Kayak gini. Kalau ada A per B per lagi C per D, maka ini hasilnya adalah A dikali D, B dikali dengan C. Kalau A per B-nya itu dia 1, misalkan cuma angka 3, maka ya 3-nya taruh atas. Tinggal D-nya naik ke atas. Nah ini jangan lupa. Ini aturan ABCD. Siapa yang buat aturan ABCD ini Ustaz sendiri. Ustaz sendiri yang buat ya. Ini rumus praktisnya. Nah sekarang kita masuk ke soal lanjutan. Nah yang ini kita taruhkan jadi 3 pangkat 2 ini jadi 3 jadi akar 3 pangkat min, jadi min. Jangan lupa jadi min. Ketika dia positif pangkatnya pindah naik jadi 9, jadi penyebutnya jadi 9 itu jadi dia nih. Oke, sekarang kita hilangkan akar-akarnya itu dan juga kita sederhanakan yang di dalam kurung. Jadinya gimana? Ini 3 pangkat min 5 per 3 dikali 3X, langsung kita kali 3X. Ini ya Allah. Nah, yang ini 3 dikali 3 pangkat 2, jadi 3 pangkat 3 per apa ya? Oh, gini aja. 3 pangkat 3 tahu ya? 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat dikali 3 pangkat 2 dikurang X, langsung aja kurang X dikali 2 kita tulis lagi. Yang ini 3 min 2 per 3. Oke. Nyambung ya dari mana ya? Sama kayak yang ini. Nah yang ini bisa kita coret nih. Ini kita coret. Jadilah dia 3 min 5X. X-nya tetap. Yang ini kayak mana? Yang ini, lihat. Yang di dalam ini pangkatnya 3 min X. Dikalikan 2. Jangan lupa, dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Jadi 3 pangkat 6 min 2X. Dikali 3 min 2 per 3. Nah, kalau dia bisa dikalikan gini berarti ditambah. Berarti 6 ditambah min 2 per 3. Berapa tuh? 6 ditambah min 2 per 3. 6 ditambah min 2 per 3 berarti samakan penyebut. 3 juga 6. Berapa dibagi 3 hasilnya 6? 18. 18 dikurang 2. Berarti itu 16 per 3 min 2X. 3 min 5X. Nyambung sampai sini? 6 dikurang 2 per 3 itu 16 per 3. Itu cari sendiri ya. Ada gede lah. Nah sekarang karena dia pangkatnya ini sama. Pangkatnya, absisnya sama-sama 3. Ini absis. Ya. Bilangan pokoknya sama 3. Maka kita tinggal mencari pangkatnya. Maka pangkatnya pasti
penyelesaiannya dia sama. Penyelesaiannya dia sama. Gimana penyelesaiannya? Berarti min 5x itu pasti sama dengan 16/3 dikurang 2x. Sampai sini nyambung. Oke. Ini min 2x ini pindah ke sini. Jadi dia apa? 2 min pindah ruas jadi positif, 2x dikurang 5x sama dengan 16/3. 2x dikurang 5x 3x sama dengan min ya, ini min 16/3. Maka x itu hasilnya adalah ini min 3 ini pindah ruas. Nanti ya, kita pindah di sini dulu. X itu sama dengan adalah 16/3. Nah, min 3-nya pindah ruas, jadi min 3 di sini. Min 3 hasilnya adalah 16/min 9. X-nya 16/min 1/9. Itu udah dapat nih. Ini adalah X0 katanya. X0 sama. Jika X0 memenuhi persamaan tersebut, berarti X itu X0. Maka ini saya hapus dulu kalau gitu. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka ini yang dinilai cari itu 1 dikurang 3/4 dikali ini nih. Dikali dia dengan min 16/9. Berapa sih nilainya? Berapa nilainya? Ada yang tahu? Kita ubah. Nah, ini bisa kita coret nih. Min ketemu min itu pasti positif. Nah, yang ini kita coret nih. 16/4. 16 bagi 4. 4. Oke, ini 1 di sini. Nah, ini coret. 9 bagi 3. Ini 1, ini 3. Berarti ditambah 4/3. 4/3. 1 plus 4/3. Ada nggak jawabannya? Oh, belum ada. Jadi kita tambahin aja. 1 itu 3/3. Ditambah 4/3. Jawabannya adalah 7/3. Atau 2, 1/3. Ada nggak jawabannya? Ada. Apa? Ada Ustaz. Jawabannya apa? Yang mana? A, B, C, D, E? D Ustaz. Yang D ya? D. Jawabannya D. Karena belum bisa kita lihat. Ini silakan di save. Coba kita cek ya jawabannya ya, karena di atas ini. Oke, jawabannya ada D 2/1/3. Ya, 4 soal aja kita hampir 1 jam ya, gitu ya. Untuk soal lanjutannya nanti kita bahas lagi minggu depan ya, kalau gitu. Sampai dengan akhir nanti kita bahas terus. Nanti karena Ustaz ada sebagian ngambil soal dari sini saja, agar kalian jawabnya juga banyak yang bisa harapan Ustaz kayak gitu. Mungkin cukup dari Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Boleh dihapus ya ini? Nggak ada Ustaz. Oh, sudah. Ya, itu adalah evaluasinya. Nah, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan berdiri lagi. Kalau nggak ditanyakan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.